Rekaman film ini menampilkan berbagai sudut kehidupan di Aceh pada tahun 1938. Film tersebut diproduksi oleh L.C. Redik, seorang letnan cadangan Angkatan Darat Belanda, sekaligus pembuat film amatir yang pernah menetap di Hindia Belanda dan memiliki perkebunan di pesisir timur Sumatera. Film diawali dengan pemandangan alam Aceh yang masih asri, disusul potret kehidupan sehari-hari masyarakat di sebuah desa. Sejumlah anak-anak tampak memandangi kamera dengan rasa penasaran, mencerminkan kehadiran teknologi film yang masih jarang mereka jumpai pada masa itu. Selanjutnya, kamera merekam aktivitas patroli marechaussee, pasukan polisi militer kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, kamera merekam penginapan Ruimzicht yang memiliki pemandangan langsung ke danau air tawar. Dari balik jendela penginapan, terbentang panorama danau yang indah dengan latar perbukitan yang mengelilinginya. Adegan berikutnya menampilkan pandangan dari ketinggian yang memperlihatkan beberapa bangunan markas divisi marechaussee di Takengon. Dari markas inilah, pasukan marechaussee secara rutin melaksanakan patroli untuk menjaga keamanan wilayah. Di salah satu sudut markas, tampak seorang serdadu berkumis duduk santai di bangku sambil merokok. Ia terlihat sedang menunggu kedatangan komandannya. Tak lama kemudian, sang komandan keluar dari bangunan markas ditemani 2 ekor anjing. Barulah diketahui bahwa serdadu berkumis tersebut merupakan ajudan komandan. Ajudan itu segera berdiri dan memberikan hormat kepada atasannya. Sang komandan kemudian memerintahkannya untuk memanggil komandan brigade ketiga. Setelah bertemu, kedua perwira itu berbincang singkat sebelum saling memberi hormat. Sementara itu, di area di antara barak-barak, sejumlah anggota marechaussee terlihat menjalani latihan tempur. Ajudan berkumis kemudian menyampaikan perintah kepada para prajurit yang sedang berlatih agar bersiap melaksanakan patroli. Kamera lalu menyorot sebuah jam waker yang diletakkan di samping foto Putri Juliana yang sedang menggendong putrinya, sementara Pangeran Bernhard berdiri di samping mereka. Adegan ini menjadi penanda dimulainya persiapan patroli. Komandan kembali menemui anak buahnya dan memberikan instruksi, bersiap untuk patroli, setiap orang membawa perbekalan untuk 4 hari. Para prajurit segera melaksanakan perintah tersebut. Mereka mulai membersihkan senjata, memeriksa perlengkapan, dan menyiapkan barang bawaan. Jam waker dan foto keluarga kerajaan Belanda kembali ditampilkan. Berbagai kegiatan persiapan terus berlangsung, mulai dari pengemasan perlengkapan hingga pengaturan logistik yang akan dibawa selama patroli. Selanjutnya, terdengar perintah agar para narapidana pribumi yang bertugas membantu rombongan patroli juga bersiap. Saat itu mereka tampak sedang membersihkan rumput di halaman barak. Setelah menerima instruksi, mereka diperintahkan mengambil perlengkapan medis yang akan dibawa selama perjalanan. Persiapan terus berlanjut. Jam waker kembali ditampilkan, kini menunjukkan waktu yang telah berlalu beberapa menit. Berbagai perlengkapan tambahan dimasukkan ke dalam bawaan pasukan.
Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah peti uang yang dibuka. Sejumlah dana diserahkan kepada komandan patroli sebagai uang muka untuk keperluan perjalanan. Setelah itu, amunisi dibagikan kepada seluruh peserta patroli. Para prajurit kemudian mengisi magasin senjata mereka. Perintah hunus pedang pun diberikan dan segera dilaksanakan. Tak lama kemudian, jam waker menunjukkan pukul 10.15. Para prajurit berdiri tegap dalam formasi siap berangkat, memegang pedang di satu tangan dan senapan di tangan lainnya. Komandan Brigade Ketiga kemudian melaporkan kesiapan pasukannya. Brigade Ketiga 18 karabin dengan perbekalan 4 hari bagi setiap orang serta 3 narapidana pribumi siap untuk berangkat. Seluruh anggota pasukan tampak telah berada dalam posisi siap. Sebelum keberangkatan, Kapten Kloproge melakukan inspeksi terakhir terhadap brigade tersebut, termasuk 3 narapidana yang bertugas sebagai pembawa barang selama patroli. Setelah pemeriksaan selesai, pasukan pun mulai bergerak meninggalkan markas untuk menjalankan tugas patroli. Pada adegan penutup, jam waker menunjukkan pukul 10.20. Kamera kemudian kembali menampilkan markas divisi Marechaussee di Takengon, menandai berakhirnya rangkaian persiapan dan keberangkatan patroli pasukan kolonial tersebut. Pada tahun 1938, kehadiran Marechaussee di Aceh tidak lagi berfokus pada operasi militer besar seperti pada masa Perang Aceh. Setelah sebagian besar pemimpin perlawanan Aceh gugur, tertangkap, atau menyerah pada awal abad ke-20, situasi keamanan di wilayah Aceh relatif lebih terkendali. Dalam kondisi ini, Marechaussee beralih fungsi menjadi pasukan penjaga keamanan wilayah yang menjalankan tugas-tugas kepolisian militer serta menjaga stabilitas pemerintahan kolonial Belanda. Korps yang dibentuk pada tahun 1890 sebagai pasukan elit anti-gerilya ini sebelumnya dikenal karena perannya dalam memburu dan menumpas kelompok-kelompok perlawanan rakyat Aceh di pedalaman. Namun, memasuki dekade 1930-an hingga menjelang Perang Dunia Kedua, intensitas perlawanan bersenjata telah jauh berkurang. Akibatnya, aktivitas Marechaussee lebih banyak berkisar pada patroli keamanan, pengawasan wilayah, pengawalan, serta penegakan ketertiban di daerah-daerah yang masih dianggap rawan. Keberadaan Marechaussee sebagai pasukan kontra gerilya kolonial akhirnya berakhir pada tahun 1942 ketika tentara Jepang menduduki Hindia Belanda. Bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara, korps yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan kolonial di Aceh tersebut pun dibubarkan. Perjalanan visual kemudian berlanjut ke Danau Takengon, yang kini lebih dikenal sebagai Danau Laut Tawar. Danau vulkanik seluas sekitar 5.472 hektar ini terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Beberapa perahu tampak berlabuh di tepian danau dengan latar panorama perbukitan yang sejuk dan menawan. Kamera juga menyorot Krueng Peusangan, salah satu sungai utama di Aceh yang berhulu di Danau Laut Tawar dan mengalir melintasi wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, hingga bermuara di pesisir Kabupaten Bireuen.
Film kemudian memperlihatkan kehidupan masyarakat Takengon yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Warga terlihat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, mengangkut barang, hingga memanfaatkan seekor gajah muda sebagai tenaga bantu. Suasana perkampungan dan kereta yang ditarik kuda turut memperlihatkan wajah Takengon pada akhir masa kolonial. Dalam beberapa adegan, tampak seorang anak laki-laki berpose di samping sebuah mobil, sementara sejumlah penduduk lainnya memperhatikan dari kejauhan dengan penuh rasa ingin tahu. Di sudut lain, seorang perempuan terlihat sedang membelah kayu untuk keperluan dapur, menggambarkan aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Kamera kemudian menyorot sekelompok pria sedang duduk, entah apa yang dimainkan, sementara anak-anak menatap lensa kamera dengan senyum malu-malu, mencerminkan rasa penasaran sekaligus keakraban terhadap kehadiran sang pembuat film di tengah lingkungan mereka. Kamera kolonial juga mendokumentasikan hamparan hutan pinus yang dikelola pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di kawasan ini, tampak ternak milik warga sedang merumput di ladang-ladang terbuka. Panorama perbukitan yang dipenuhi pepohonan menjadi latar berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sebuah truk yang melintas di jalan pedesaan. Di antara pepohonan, terlihat sebuah pondok panggung dan papan peringatan bertuliskan "Awas Api" yang menunjukkan pentingnya pencegahan kebakaran di kawasan hutan pinus. Pada bagian akhir film, diperlihatkan proses penyadapan getah pinus. Seorang anak laki-laki membuat sayatan pada batang pohon dan memasang wadah kecil untuk menampung getah yang menetes. Tampak pula deretan pohon lain yang telah disadap dengan cara serupa. Sebuah truk bernomor polisi BK4837 kemudian melintas menuju lokasi penampungan getah. Tanyota junjung budaya bangsa, pede-pede hayu orang kampung, pede-pede congkak nggaung, tanyota junjung pemakmur kampung. Adegan penutup memperlihatkan seorang pekerja menuangkan getah pinus dari ember ke dalam tong besar, menandai salah satu aktivitas ekonomi penting di kawasan Takengon pada masa itu. Melalui rekaman langka ini,
kita dapat menyaksikan secara langsung lanskap alam, kehidupan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dan pemerintahan kolonial di Takengon dan sekitarnya pada tahun 1938, lebih dari 8 dekade yang lalu. Tak junjung budaya bangsa. Bek beda-beda hayu dalam kampung, bek beda-beda congkak angan kawung. Tanya tak junjung pemakmur kampung ada sejahtera. Serban bicara sucinya memang kau turun terkejut redemi binasa turun nafsu cinta malehan ale turun hati kah habis nyawa dia bangun hai terkuji dan kecombu kaji bonaku meribe-ribe macam yang turun hawa dengan nafsu berkat bertengku jipa seru.